Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan dengan perayaan Ekaristi, marilah kita sama-sama belajar untuk Mazmur Minggu Prapaskah kedua. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Sama-sama. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Boleh sekali lagi? Aku boleh berjalan di hadapan Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali misa kita dengan puji syukur 481. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, harusan titik
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita tentu bersyukur bahwa Tuhan mengantar kita memasuki retret agung di tahun 2024 dalam masa Prapaskah ini, dan kita sekarang berada pada hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dan lewat bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan pertama bahwa Tuhan setia mendampingi kita dan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, asal kita juga selalu berusaha untuk setia dan taat kepadanya secara total. Dan itu dinyatakan dalam iman Abraham yang akan kita dengarkan lagi lewat bacaan pertama pada kesempatan ini. Terlebih kehadiran Allah dalam diri Putra Yesus Kristus dinyatakan di atas Gunung Tabor, di mana dia berubah rupa, dan dengan demikian konfigurasi itu mengajak kita kepada kemuliaannya. Lalu bagaimana hal itu nyata dalam seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Tentu kita mencoba untuk menghayatinya, kehadiran kemuliaan Allah setiap saat kita mengikuti atau bersatu dengan Allah dalam Yesus Kristus, dan persatuan sepenuhnya itu secara konkret pada saat kita mengikuti Ekaristi Kudus dan mendengarkan sabdanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak untuk bersatu dengannya, mendengarkan sabdanya, mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus. Mari depannya kita hening menyadari kita dan mohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa-dosa kita. Serta dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang ingin kita doakan, yaitu yang merayakan hari ulang tahunnya Pastor Ocha CMF yang merayakan hari ulang tahunnya, kemudian juga cucu terkasih dari Carlo Aurelio yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-10, cucu dari Liliana Liongri. Kemudian juga dalam doa-doa kita tentunya mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan secara khusus kita juga mendoakan sanak keluarga kita yang telah mendahului, telah berpulang, utamanya Mikael Cie Kim, Fung Bu Tiong, Takin Indri Tanwil, Paulus Jablieng Hieng, Maria Angelika Tanwil, juga Ibu Invioleta yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, di hadapan Allah kita hening dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus Abraham telah bersedia mengorbankan anak tunggalnya dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya, namun kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami, namun kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati, namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Dan dengan demikian kami sungguh semakin bersatu dengan Dikau. Kami bersyukur atas seluruh pengalaman kehidupan sampai pada saat ini, terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga dengan kekuatan-Mu melalui usaha keluarga, para dokter dan siapa saja menanganinya, mereka yang sakit Kau pulihkan dari penyakitnya. Terlebih pada kesempatan ini kami berdoa bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului, utamanya yang kami intensikan secara khusus dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau boleh menganugerahi hidup abadi, dan dengan demikian mengambil bagian dalam perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyaut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah, maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya.
Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak, banyaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan menjadi berkat, sebab engkau telah mentaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah wafat, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati.
mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, apa kabar? Baik, sehat, puji Tuhan. Sehat walaupun hujan agak turun, itu menghilangkan panas tentunya. Dan kita boleh hadir pada kesempatan ini untuk semakin mau bersatu dengan Tuhan, mendengarkan sabdanya, terlebih bersatu dengannya dalam perayaan Ekaristi, penerimaan tubuh Kristus. Pada hari ini atau pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Lalu digambarkan dalam bacaan pada kesempatan ini bagaimana tempat sebagai suatu tempat untuk bertemu dengan Tuhan sungguh menjadi sarana bagi kita untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan. Dan lewat sabda Tuhan pada kesempatan ini kita diingatkan laikan hal itu. Sehingga kita mendengarkan tadi baik dalam bacaan pertama dalam bacaan Injil hal ini. Gunung atau bukit yang tinggi itu digambarkan di dalam kitab suci sebagai tempat orang bertemu dengan Allah yang Maha Kuasa dalam kebesarannya. Dan di atas gunung atau bukit itu pula peristiwa-peristiwa penting itu terjadi dan Allah menyatakan kehendaknya. Misalnya saja di Gunung Sinai turunlah sabda Tuhan kepada Musa. Di sana juga Musa menerima loh batu, yakni Taurat yang menjadi pegangan hidup mereka. Juga di Gunung Horeb Nabi Elia menerima penugasan dari Allah. Sebelum nanti ada peristiwa penting lagi di atas bukit Golgota. Hari ini dalam Injil kita mendengar di atas gunung juga Yesus menampakkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ketiga rasul besar ini dalam gereja itu menjadi tanda kehadiran dan tak kalah peneguh dalam menanamkan iman. Dan itu semua kalau kita melihat di dalam dinding gereja kita, keempat rasul besar ini ada ditambah dengan Rasul Santo Paulus yang mewartakan sabda Tuhan sampai ke Asia ini. Dan dengan demikian kita boleh menjadi pengikut Kristus. Di depan ketiga rasul inilah Yesus berubah rupa, pakaiannya sangat putih berkilat-kilat atau berkilau-kilauan. Kemuliaan Yesus itu sebagai putra Allah itu diperkuat oleh kehadiran dua orang nabi besar perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, yang kita tahu bahwa pada saat itu Musa dan Elia sudah tidak ada lagi, tetapi hadir pada saat Yesus berubah rupa di atas gunung. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, peristiwa perubahan atau transfigurasi Yesus yang disaksikan langsung oleh ketiga muridnya ini merupakan peristiwa yang amat penting agar mereka lebih mengenal Yesus. Yesus menunjukkan kemuliaan Allah Bapanya dalam dirinya sendiri. Transfigurasi ini menjadi tonggak kekuatan dan penghiburan bagi para rasul di saat-saat mereka mengalami kesengsaraan dan kesulitan, serta menjadi jaminan kemuliaan dan kebahagiaan yang akan mereka alami di dalam dunia melalui kesengsaraan. Lalu kalau kita dengan tekun dan sabar, lalu ganjarannya kita akan mendapatkan dalam kemuliaan Bapa di surga. Kemuliaan yang Yesus tunjukkan dimaksudkan juga agar mereka tidak goyah imannya apabila menyaksikan kesengsaraan Yesus nanti yang akan kita rayakan di minggu-minggu kelima masa Prapaskah, sengsara Yesus yang semakin dalam.
Lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui peristiwa transfigurasi, Yesus menyatakan jati dirinya yang sesungguhnya sebagai putra Allah, sebagaimana penegasan dari suara Bapa dari dalam awan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sehingga kita pun mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan senantiasa mendengarkan sabdanya. Petrus amat terpesona menyaksikan peristiwa itu dan merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang sangat dalam. Ia sendiri mengungkapkan, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Kebahagiaan yang dialami Petrus dan dua rasul lainnya itu di atas gunung menjadi tanda kepada kita tentang kebahagiaan surgawi yang akan dianugerahkan Allah kepada semua orang yang sungguh beriman penuh dan taat. Lalu Paulus melukiskan harapan kebahagiaan itu, bahwa Allah akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ketika kita hidup benar sesuai dengan tuntutan sabda Tuhan, Tuhan akan memproses kita untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, sekalipun sedang dalam pergumulan kehidupan. Jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan. Apapun kondisi dan keadaan kita saat ini, entah susah, senang, sakit atau sehat, berlimpah harta atau dalam kondisi kekurangan, dalam persoalan atau tidak dalam persoalan, kita diajak untuk tetap bahagia di dalam iman dan harapan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Caranya adalah dengan menyadari, melihat, memperhatikan dan merasakan serta meyakini bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya meskipun harus mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki, seperti yang dialami oleh Abraham. Dijanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar, tetapi dia hanya dikaruniai satu anak. Itu pun diminta oleh Tuhan daripadanya untuk menjadi korban. Dan Abraham tidak segan-segan untuk melakukan hal itu. Dan buahnya ialah bahwa ini hanya merupakan ujian bagi Abraham, dan dengan demikian dia sungguh menjadi bangsa yang besar, sehingga dia dipilih menjadi bapa semua orang beriman, bukan hanya orang Katolik, orang Kristen, tetapi semua orang beriman dalam arti yang mau menyatakan kesatuan dan mengakui Allah sebagai Allah pemberi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagaimana untuk menyatakan keimanan kita, untuk tetap setia dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita? Pertama, pada saat teduh, menyendiri bersama dengan Tuhan seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Markus 9 ayat 2. Maka kita diajak untuk menyendiri bersama Tuhan di tengah kesibukan sehari-hari kita. Sediakanlah waktu untuk merenungkan, merefleksikan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya selalu mengistilahkan bercakap-cakap dengan Tuhan artinya kita datang di hadapan Allah untuk sungguh menelanjangi seluruh kehidupan kita dan mengatakan, Tuhan inilah aku dengan segala kelemahan, kekurangan dan keberadaan kita. Itulah kesadaran yang harus kita bawa di depan Tuhan. Lalu Tuhan mau berbicara apa dengan situasi kita pada saat itu. Kita bisa menenangkan diri ketika hati sedang galau, pikiran kacau dan banyak masalah, dan bisa menjernihkan pikiran serta bisa menggumuli setiap kali yang kita alami bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Ia akan senantiasa hadir menolong dan memberkati kita, bahkan rasa syukur dapat meluap di dalam hati kita.
seperti yang dialami oleh ketiga murid Yesus. Tuhan pun akan menguatkan kita untuk terus melakukan kebaikan, dan dalam segala keadaan awan kasih dan perlindungannya yang menaungi Petrus, Yakobus, dan Yohanes juga akan menaungi kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Dalam gereja kita banyak sarana disiapkan untuk itu. Salah satunya devosi-devosi. Misalnya devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada hati kudus Yesus, devosi kepada sakramen Maha Kudus, atau di depan salib Tuhan Yesus. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, berusaha untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Dalam Markus 9 ayat 7 kita dengarkan, pada peristiwa transfigurasi Yesus terdengar suara yang berseru, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Melalui perkataan ini, Allah Bapa menghendaki agar para murid tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun penderitaan dan kesusahan ada di depan mata. Mereka diminta untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Abraham pun dalam pengalaman hidupnya senantiasa mendengarkan sabda Allah dan setia melaksanakannya. Pada saat dipanggil dia menjawab, "Ya Tuhan, aku ini." Dan pada saat itu, lihatlah betapa Abraham menerima berkat Allah yang sungguh berlimpah-limpah. Itulah buah dari keyakinan iman yang benar. Jadi siapapun yang ingin mengalami dan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya, tidak ada jalan lain selain harus datang kepada Tuhan, sang sumber kebahagiaan sejati. Salah satu cara mengikuti jalan yang ditunjukkannya ialah melalui sabda Tuhan yang setiap kali kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan. Untuk itulah paling tidak gambarannya bahwa paling tidak satu kali pada sesudah perjalanan kita 1 minggu, kita datang di gereja untuk mendengarkan bersama sabda Tuhan. Dan lebih indah lagi kalau setiap hari kita membaca sabda Tuhan, mencoba mendengarkan. Dan saya selalu mengatakan supaya sabda Tuhan itu sungguh berbicara, maka setelah sepanjang hari itu kita memperjuangkan hidup kita dari pagi sampai malam, dan sebelum beristirahat malam atau sebelum tidur, cobalah hening sejenak di hadapan Allah, merenungkan apa yang boleh kita alami sepanjang hari itu. Apapun yang terjadi, syukurilah itu dan persembahkanlah kepada Tuhan sendiri, maka hati akan menjadi tenang untuk boleh menikmati istirahat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, di masa prapaskah ini seruan-seruan pokok sabda Tuhan ialah ajakan untuk bertobat. Artinya mau dan ingin untuk semakin memperbarui diri terus-menerus. Bertobat berarti berubah, meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan melalui pembaharuan hidup dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak di hadapan Tuhan dan sesama. Khususnya mereka yang ada di sekitar kita tentunya. Meninggalkan kehidupan yang lama merupakan salah satu rahasia dalam meraih berkat Allah sebagai janji berkat Allah kepada Abraham. Tetapi untuk meraihnya ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh Abraham. Ia harus meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk dalam kehidupan yang baru. Maka marilah kita mengisi masa puasa ini bukan hanya masa puasa liturgis selama 40 hari semata saja, tetapi menjadi masa di mana kita membenahi diri dari hal-hal yang menyimpang melalui pertobatan, membaharui hidup agar kita tak akan kehilangan kebahagiaan di tengah apapun situasi hidup saat ini, sampai pada saatnya nanti
membawa kita kepada gunung kebahagiaan yang paripurna dan abadi selamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu ini membutuhkan perjuangan dari diri kita. Kita membangun niat di masa Prapaskah ini, apa yang harus kita perbarui dalam diri kita. Misalnya kita harus bangkit dari rasa letih lesu, dari kemalasan mungkin, untuk semakin giat dan memperjuangkan apa yang seharusnya kita upayakan dalam seluruh kehidupan, dan sebaiknya kita upayakan hal itu, dan dengan demikian kita akan semakin peroleh apa yang menjadi kerinduan. Abraham telah memperlihatkan hal itu kepada kita, juga Yesus pada saat mengenakan kemanusiaan kita, dan semuanya itu hanya karena kasih Tuhan supaya kita tetap bersatu dengannya dan menikmati kemuliaannya kelak, asal kita dengan penuh kesetiaan dan ketekunan perjuangkan hidup kita di hadapannya, maka seluruh perjuangan hidup kita tidak akan sia-sia, tetapi akan mendapatkan buah yang melimpah dalam kemuliaan Bapa bersama Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan perantaraan Yesus yang selalu mendoakan kita, marilah kita berdoa penuh kepercayaan kepada Bapa kita di surga dan mengharapkan daripadanya segala sesuatu yang kita butuhkan. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbarui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup, dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan. Dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi, ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya, ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang terkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini, dan oleh daya kekuatan kasih-Nya meyakinkan kami akan kehadiran-Nya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, bersama dengan Ibu Lilian Liongri bersyukur atas rahmat ulang tahun dari cucunya Carlo Aurelia yang merayakan hari ulang tahun yang ke-10, Pastor Pasko CMF, juga atas kehadiran kelahiran baru yang boleh dialami cucu pertama dari saudari kami Penri. Semoga dengan kehadiran dan pendampingan-Mu yang Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang Kau perkenankan untuk menghadirkan generasi baru, serta mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, sungguh semakin merasakan kebahagiaan dan semakin merasakan rahmat berkat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga kini kebahagiaan itu semakin Kau sempurnakan lewat seluruh usaha rencana perjuangan-perjuangan yang akan dinyatakannya di hari-hari yang akan datang. Marilah berseru, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya berkat-Mu semakin Kau limpahkan kepada mereka melalui keluarga dan siapa saja menampingi orang-orang sakit, sehingga mereka yang sakit kembali memperoleh kekuatan, tidak putus asa, tetapi semakin merasakan kehadiran-Mu untuk memperoleh kembali kekuatannya yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Mikael, Go, Cie Kim, Fung Bu Ching, Tahin Indri Tanwil, Paulus Jap Lieng Hieng, Maria Angelika Tanwil, dan Ibu Invioleta yang telah Engkau panggil 3 tahun yang lalu. Semua orang tua saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian berharap bahwa pada saat mereka telah menikmati kemuliaan-Mu, mereka boleh menjadi pendoa bagi seluruh keluarga yang masih Kau perkenankan untuk memperjuangkan kehidupan perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sehingga dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada hari Minggu Prapaskah kedua hari ini. Marilah berdoa kepada Tuhan, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati meskipun kami harus bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru, tempat keadilan dan kasih saling bertemu. Itulah permohonan kami melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Puji syukur 377. Kami menunjukkan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putramu, Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua,
Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku, ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan hitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Koadjutor Frans Senipa, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang Ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Puji syukur 488. Kepala yang berdarah diucap sedih, penuh dengan sejarah meski mahkota duri mengangkat hartamu, kau patut ku kagum, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicecar, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Syukur sebulan hati ku berikan padamu, ya Yesus telah mati demi selamatku. Hendaklah ku tertibu dengan tuntunanmu, padamu ku berlindung di akhir hayatku. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut putramu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan mengalami kemuliaan putramu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Februari 2024 sebesar Rp20.131.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.635.000. Kolekte Misa Jumat dan Jalan Salib tanggal 18 Februari 2024 sebesar 4 juta. Aksi puasa pembangunan APP Minggu Prapaskah pertama sebesar Rp11.465.000.
kolekte perkawinan sebesar Rp3.310.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama Richardus dan Magdalena sebagai pengumuman ketiga, kedua Joseph Jinsu dan Mary Joe sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 20.00 di Aula Lantai 1. Keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 jam 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. Kelima, sehubungan dengan pendataan umat biduk, mohon kepada umat yang masih terdaftar di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas dan belum mengisi formulir pendataan umat agar segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didaftarkan. Pendataan tersebut juga akan memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelayanan. Bagi yang baru ingin mendaftar ke rukun, boleh menghubungi ketua rukun atau sekretariat paroki. Demikianlah pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatian kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih atas seluruh pengumuman yang telah disampaikan. Kembali saya menggarisbawahi, mohon supaya sungguh diperhatikan pendataan kita di rukun supaya kita mendaftar ke rukun, dan dengan demikian melalui ketua rukun kita didaftarkan sehingga menjadi daftar untuk di paroki kita, kan lagi demi untuk pelayanan. Ingatkan kepada kita hal itu karena kita dari Andalas ini mereka ada pertemuan kemarin di KD 2 hari, dan tentu dilaporkan lagi bahwa kita dari Andalas ini masih kosong sehubungan dengan pendataan biduk, dan kami sangat berharap bahwa secepatnya setiap anggota rumah tangga yang ada di rukun masing-masing mendaftarkan dirinya kepada ketua rukun atau langsung datang di sekretariat paroki. Yang penting bahwa tahu rukun di mana, ketua rukunnya siapa, lalu mengisi mungkin formulir yang masih ada di sekretariat paroki. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, sehubungan dengan pengumuman biasanya pengumuman kolekte atau sumbangan yang kita kasih masuk itu pada saat belum sampai di bendahara, karena biasanya setiap hari Selasa atau paling lambat hari Rabu baru bendahara itu mengambil kolekte atau sumbangan yang masuk. Sehingga sudah itu kalau ada yang pelaksanaan misalnya hari Rabu ke atas itu sampai pada hari Minggu, itu nanti diumumkan minggu depannya, seperti misalnya perkawinan pada hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, lalu belum bisa diumumkan misalnya minggu ini. Nanti pada saat sudah diadakan pertungan sampai pada bendahara dan sudah dimasukkan dalam rekening baru diumumkan. Dan baik itu menjadi perhatian kita. Siapa tahu ada yang mengatakan, nah Sabtu lalu ada perkawinan dan kolekte mungkin sudah dihitung seperti itu, kenapa belum diumumkan? Itu belum, karena belum sampai di bendahara. Jadi nanti minggu depan lagi baru diumumkan seperti itu. Hal seperti ini baik juga supaya kita ingat. Siapa tahu ada yang mulai memikirkan kenapa tidak diumumkan hal-hal yang dimasukkan pada hari Rabu. Jadi semua kegiatan itu sesudah hari Selasa, lalu hari Rabu ke atas itu nanti minggu berikutnya lagi dalam pengumuman baru itu disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pelayan dalam mengambil bagian pada kesempatan ini. Kepada kita semua, kita yang hadir juga saya ucapkan limpah terima kasih. Juga kepada kelompok dekorasi yang senantiasa memperindah gereja kita dengan
kreasinya yang senantiasa diupayakan. Kemudian kelompok sound system, pada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih telah memasuki masa retret agung di minggu kedua. Untuk itu mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur nomor 600. Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku. Ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar Dia rahmat Tuhan di awal imanku. Selamat sore, terima kasih.